Halo, saya Bang Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Komisi 1 DPR RI beberapa waktu yang lalu menggelar rapat bersama 3 matra TNI bersama Kementerian Pertahanan Indonesia. Dalam rapat yang digelar tertutup ini diketahui pagu indikatif tahun anggaran pertahanan 2025 untuk 3 matra TNI diajukan mencapai 155 triliun rupiah. 3 matra TNI saat ini tengah melakukan modernisasi armada alutsistanya dengan mengakuisisi sejumlah alutsista dari sejumlah produsen. Untuk merealisasikan pengadaan alutsista tersebut serta mendukung modernisasi di tubuh TNI, maka dibutuhkan anggaran yang mencukupi. Dalam rapat Komisi 1 DPR RI tersebut diketahui bahwa pagu indikatif tahun anggaran 2025 Kementerian Pertahanan Indonesia dibagi di 3 matra dengan masing-masing besaran setiap matra, yakni untuk Angkatan Darat mencapai 54 triliun rupiah, untuk Angkatan Laut mencapai 20 triliun rupiah, dan Angkatan Udara mencapai 18 triliun rupiah. Kemudian untuk Mabes TNI atau Panglima TNI mencapai 9,3 triliun rupiah. Naiknya usulan pagu anggaran tahun 2025 oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ini lebih besar dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 139 triliun rupiah atau naik sebesar 16 triliun rupiah. Pengajuan anggaran pertahanan ke DPR RI ini baru terrealisasi 33% dari 100% anggaran yang diajukan, sehingga ke depan Kementerian Keuangan dapat merealisasikan kebutuhan TNI hingga 100% sesuai rencana kebutuhan TNI. Meski tak disebut alokasi anggaran dalam rapat tersebut dipergunakan untuk keperluan apa, namun yang jelas diantaranya untuk kebutuhan modernisasi alutsista serta program kerja di masing-masing matra. Diketahui 3 matra TNI saat ini tengah melakukan modernisasi, di mana untuk TNI AL, modernisasi mulai terrealisasi dilakukan dengan akuisisi 2 unit frigate merah putih dari Babcock. Pengerjaan 2 frigate ini sepenuhnya dilakukan di PT PAL Surabaya, yang sejauh ini 2 unit frigate telah digarap. Kemudian dilanjutkan dengan akuisisi 2 unit kapal selam Scorpion Evolved dari Naval Group, di mana dipilihnya Scorpion Evolved ini selain untuk memenuhi kebutuhan kapal selam TNI yang minimal memiliki 12 unit, juga karena gagalnya kapal selam Changbuku Class batch kedua. Serta yang terbaru, TNI AL juga telah mengakuisisi 2 unit OPV PPA Paulo Taundi Rifle dari Fincantieri dengan nilai kontrak mencapai 20 triliun rupiah. 2 kapal OPV yang diakuisisi oleh TNI AL ini sepenuhnya sudah jadi dan saat ini tengah dilakukan penyesuaian sebelum diserahkan ke TNI AL. Untuk Angkatan Udara, melalui Kementerian Pertahanan Indonesia sukses mendaratkan 42 unit Rafale dari Dassault Aviation, di mana untuk akuisisi pesawat tempur ini dilakukan dalam 3 tahap. Selanjutnya, TNI AU juga sukses mendaratkan 2 unit pesawat angkut Airbus A400M Atlas dengan opsi 4 pesawat tambahan. Akuisisi pesawat angkut jenis baru pabrikan Airbus ini dilakukan untuk kebutuhan pesawat angkut berat TNI AU, yang mana sebelumnya peran pesawat angkut berat TNI AU sepenuhnya menggunakan C-130 Hercules. Kemudian, rencana akuisisi 24 unit F-15IX dari Boeing yang sejauh ini akuisisi dilakukan dengan penandatanganan MOU komitmen pembelian. Sementara untuk Angkatan Darat direncanakan akan mengakuisisi sejumlah kendaraan tempur infanteri, diawali dengan akuisisi 18 unit tank Harimau. Kemudian sejumlah alutsista lain yang pembeliannya belum diungkapkan. Terlepas dari pembelian alutsista tadi, ada alutsista yang juga masuk dalam rencana pembelian, diantaranya pengadaan 13 unit radar GM403 dari Thales yang bekerjasama dengan PT LAN, serta pengadaan rudal anti kapal Atmaka dari Roketsan yang berjumlah 45 unit untuk mempersenjatai puluhan KRI milik TNI AL.